Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Anto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak Anto. Sebelum kita observasi, kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Nah, jadi tujuan praobservasi ini bagaimana Pak Anto akan menjelaskan rencana apa yang akan Pak Anto lakukan dalam proses pembelajaran di kelas atau di lapangan ya Pak Anto? Siap. Baiklah Pak Anto, ada beberapa pertanyaan praobservasi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Anto. Yang pertama itu terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa dijelaskan Pak Anto yang apa yang akan dicapai oleh peserta didik? Ya, tujuan pembelajaran saya pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana peserta didik dapat menganalisis aktivitas gerak spesifik, mendribble, menangkap, mengoper, memasukkan bola ke ring basket, kemudian rebound dan pivot. Yang kedua itu adalah mempraktikkan ya. Yang pertama menganalisis aktivitas geraknya seperti melempar, memasukkan bola ke ring, dan yang kedua itu peserta didik dapat mempraktikkan dari aktivitas yang tadi Pak Anto ucapkan. Baiklah Pak Anto, yang kedua terkait perkembangan, kira-kira perkembangan apa yang Pak Anto ingin tingkatkan di proses? Itu kembali kepada tujuannya, yaitu bagaimana peserta didik ini dapat mereka bukan cuma memahami dari aktivitas gerak tersebut, tapi dia mampu mempresentasikan langsung di dalam lapangan, yaitu dalam hal praktik langsung. Jadi selain memahami, peserta didik dapat mempraktikkan langsung ya Pak di lapangan. Terus yang ketiga Pak, modul pembelajaran yang Bapak Anto gunakan itu model seperti apa? Model pembelajaran seperti apa yang Pak Anto? Model pembelajaran ya tentunya kita kembali kepada kurikulum Merdeka, yaitu lebih fokus kepada diferensiasi. Berdiferensiasi. Karena peserta didik ada jumlahnya 22 peserta didik, jadi tentu berbagai karakter ada di dalamnya. Jadi kita perlu bagaimana merumuskan pembelajaran ini bisa sampai kepada peserta didik dengan berbagai karakter tersebut. Oke, jadi model pembelajaran yang Pak Anto gunakan itu berdiferensiasi ya Pak Anto. Selanjutnya Pak Anto, strategi pembelajaran apa yang Pak Anto gunakan? Kalau dalam PJOK itu strategi pembelajarannya saya menggunakan interactive learning. Pembelajaran interaktif di mana guru memberikan model, rule of model, contoh, kemudian peserta didik bisa mempraktikkan langsung. Oke, jadi strategi pembelajarannya interaktif learning ya Pak Anto. Selanjutnya Pak Anto, penilaian apa yang Pak Anto gunakan? Penilaian? Iya. Kalau penilaian tentunya ada 3 yang bentuk penilaian, yaitu tentunya di awal adalah asesmen awal untuk mengetahui karakter peserta didik, kemudian sikapnya dalam proses pembelajaran, bagaimana sikapnya ini peserta didik, kemudian ada psikomotor ya, dengan pengetahuannya. Oke, jadi ada asesmen awal, sikap, psikomotor, dan hasil evaluasi ya? Iya. Oke, kira-kira Pak sasaran kelas mana yang akan? Sasaran kelasnya yaitu kelas 7. Kelas 7. Dan dilaksanakan kapan Pak? Dilaksanakan itu besok atau? Besok ya? Hari apa, Kamis. Besok. Oke. Oke Pak Anto. Semoga dalam proses observasi ini yang apa yang Pak Anto laksanakan itu atau rencanakan itu akan berjalan lancar ya Pak Anto. Amin. Nanti saya juga berusaha untuk untuk memperhatikan Pak Anto pada saat proses pembelajaran di lapangan ya Pak Anto. Oke. Terima kasih banyak Pak Anto. Semoga sukses. Oke, thank you. Oke, terima kasih banyak. Seluruhnya siap, gerak.
nih? Tengah lancang kanan, gerak. Woi, kanan. Jalan bikin nanti deh kali. Nizam. Weh, kan kongka. Harus sekali Nizam. Satu di depan weh, kurang. Tegap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa dimulai. Doa selesai. Serah di tempat. Kita berdoa bersalam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat. Gerak. Berhitung dulu, belum. Berhitung dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9. Dengar sampingmu. Berhitung dari kanan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 9, 10 11 15, 16 17, 18, 19, 20. Dua orang, siapa dua orang? Mumin Sama sama Afia. Afia. Amin. Afia. Amin juga tak datang. Istirahat di tempat. Gerak. Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Belum. Sudah. Sudah. Perempuannya? Sudah. Kita belum. Berarti Berarti dua orang. Tapi dengan Dita. ini juga Pak belum makan. Mungkin. Juga Pak. Juga. Rumah juga. Kira-kira makan dari rumah. Dari rumah. Kenapa? Jam berapa lewat bis? Sudah sembahyang. Jalan turun? Iya Pak, itu Ah, baru naik. Iya Pak. Tidak naik itu Pak. Tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Bawa bekal. Nek, bawa bekal. Tanya memang mamanya. Juwita, kenapa tidak sarapan pagi? Sempat bangun. Jam berapa bangun? Jam 6? Jam 6? Jam 7 bangun? Allah. Kenapa setengah 7 baru bangun? Jam berapa tidurnya? Tidurnya jam berapa? Tahu. Oh, kenapa lambat sekali bangun pagi? Cepat, setiap hari ingat, jangan lupa sarapan ya. Penting sekali sarapan. Mau besoknya olahraga, belajar dalam kelas, pokoknya pagi sarapan. Ya. Jangan seperti temanmu ada itu, siapa kemarin Lina. Tidak sarapan sampai di rumah makan mie pakai lombok banyak, woi sakit perutnya. Tuh, akhirnya pingsan. Itu karena tidak sarapan dari rumah. Jadi sarapan, itu 4 orang ini 3 orang 4 orang. Sarapan, ya. Ya. Hari ini kita masuk materi. Yaitu sebelum kita memulai kita tentukan dulu kesepakatan belajar kita. Dua orang bikin satu barisan sini bisa. Bisa sakit kakinya terlalu lebar. Dua orang. Ini koridornya. Bukan komandinya. Ya. Sudah, perhatian. Ya. Posisi istirahat. Pertama kita bikin kesepakatan belajar. Sudah pernah Bapak Ibu guru membuat kesepakatan belajar dalam kelas lah? Sudah? Oke. Sekarang kalau di olahraga kita jauhkan kita buat kesepakatan belajar. Apa contohnya? Satu, siapa yang bisa? Memakai baju olahraga. Memakai baju olahraga. Cuman saya tidak pakai baju olahraga. Begini Pak, kicap ini di sini.
Kecap ini gitu. Kapan ditumpai? Kapan? Sorry Pak. Kenapa nggak saudara dicuci? Itu Pak, cita-cita tidak bisa pindah Pak. Rendam dulu. Rendam kalau kecap itu gampang gitu kalau kecap. Itu kalau seperti kecap minyak waktu itu. Kalau kecap air gitu nah. Rendam dulu. Tapi celananya mana celananya? Tadi celananya tuh? Pakai celananya. Kalau kotor bajumu, celananya pakai baju kaos. Nah, tadi sudah kesepakatan belajar pertama yaitu menggunakan baju olahraga. Itu masuk dalam disiplin. Ya, disiplin. Oke. Pertama, disiplin. Menggunakan baju olahraga. Kemudian kedua, disiplin itu saya menggunakan simbol apa ini? Disiplin waktu. Waktu. Disiplin itu termasuk waktu. Sampai jam berapa kita nanti? 9.30. 10 ya. Jadi 10 menit, 10 atau 15 menit saya kasih istirahat untuk makan minum ganti baju. Ya. Oke. Disiplin. Kemudian yang kedua apa? Rukunnya, pensilnya. Konsentrasi, cepat. Berputar berlawanan sekarang. Yang tadi kaki kanan, sekarang kaki kiri. Berputar ke kiri. Nah, 1, 2, 3. Putar. Putar. Oh. 1, 2, 3. Oh. 1, 2. Oper, ambil. Belum lagi oper, ambil. Baru langsung oper, langsung cepat oper. Cepat, sudah aku ambil, langsung oper. Iya. Oke. Satu dulu, siap. Papat saja. Nah, lompat. Oh, terus. Oh. Yang lain dengarkan. Yang lain dengarkan. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada saudari Pali Kelompok 1. Ya, dengarkan. Naila, Tifa, Fadli, Rahul, Habis, Repat. Kawi. Gambar di atas menunjukkan gerak CV rebound dan pivot. Jawablah pertanyaan berikut ini. Bagaimana tahapan gerak rebound? Bola dilemparkan ke bawah lalu lompatnya dan mengoper ke teman atau shooting. Bagaimana tahapan memegang bola dan satu kaki bertumpu, sedangkan kaki yang satunya bergemetar atau
Demikian presentasi dari kami mengundurkan diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya Pak Anto. Baiklah Pak Anto, setelah kita sebelumnya bertemu ya untuk melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan di lapangan kemarin ya Pak Anto. Waalaikumsalam. Nah, kita kembali berbincang-bincang membahas atau ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Anto mengenai pembelajaran yang Pak Anto sudah lakukan. Ya, bagaimana Pak Anto siap? Oke Pak Anto, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Pak Anto setelah melakukan pembelajaran tersebut? Mengenai perasaan, alhamdulillah ketika saya mengajar apa yang sudah direncanakan sebelumnya kemudian bisa diimplementasikan di lapangan, itu perasaan yang senang. Jadi Pak Anto merasa senang ketika sudah direncanakan dan bisa dilakukan pada saat proses pembelajaran. Oke, bisa diceritakan sedikit atau bisa diceritakan kembali mengenai proses pembelajaran yang Pak Anto sudah lakukan? Proses pembelajaran yang saya tahu semua itu orang yang gurus itu orang yang malah teman terkait dengan materi ketiga tentang bola basket itu diawali dengan tiga pendahuluan oleh peserta didik, kemudian persepsi tentang pertemuan sebelumnya, kuliah dulu. kemudian karena ini sudah pertemuan ketiga Tapi kan yang dibayar tuh lagi dari awal ketiga di sudah saya tiga laksanakan pada kuliah saat itu. itu, kemudian Tidak minta keterangan kuliahnya Pak. saya diberikan bagaimana Kuliah dua-dua ini, jadi dia S2. Ini dikenakan satu yang yang berbeda-beda. ini iya. Jadi dia sekarang ini kuliah S2 di Unhas, PPG, ada jabatan di UNED. Sesuai dengan Jadi kesiapan dua-dua di dari atas itu belajar naik peserta didik itu ada yang Kalau ini melakukan kadang-kadang praktek pada saat ini sudah kegiatan tersebut, kemudian ada yang mempresentasikan di sementara depan kelas teman-temannya, dan sampai kegiatan akhir tentu tidak lupa kita melaksanakan 26. kegiatan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 25 biasa. Sekali ya Pak Anto, jadi pembelajaran yang dilakukan itu Bisa mengenai ketiga. bola basket ya. Sebelum melakukan kegiatan inti ada pendahuluan di mana Pak Anto melakukan Kuliah ini. persepsi antara pembelajaran yang sebelumnya dilakukan dan yang telah dilakukannya. Terus Pak Anto sudah memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat peserta didik dan tak lupa pula melakukan refleksi pada akhir pembelajaran. Ini luar biasa sekali Pak Anto. Kira-kira Pak bisa diceritakan mengenai keberhasilan yang strategi Pak Anto gunakan? Ya. Bukan. Dan keberhasilannya tentu tidak bisa sampaikan dalam 100% berhasil, tidak. Tapi itu bisa dilihat dari bagaimana ini peserta didik dari lapangan, bagaimana dia berinteraksi di lapangan, temannya, bagaimana dia melakukan kegiatan tersebut dengan senang. Jadi itu salah satu poin bahwa inilah strateginya. Saya kira cukup berhasil karena kita tidak memaksakan kalau anak tidak bisa
melakukan sesuatu, tentu ada yang bisa dilakukan selain daripada itu, Oke. seperti dia mempresentasikan tadi atau Iya. membuat video tentang pembelajaran tersebut. Oke, jadi strategi yang digunakan sudah pasti apa, tapi tidak bisa dikatakan juga dengan 100% berhasil. Tapi Pak Anto sudah melakukan hal yang terbaik, di mana Pak Anto sudah memberikan atau menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan minat peserta didik. Ya, luar biasa sekali Pak Anto. Bisa diceritakan Pak Anto, apakah ada hambatan dalam proses pembelajaran yang Pak Anto lakukan? Hambatannya kemarin itu saya lihat karena di dalam kelas itu ada beragam peserta didik. Jadi hambatan yang saya temukan itu tentu daya tangkap, daya serap, tingkat kemampuan peserta didik itu yang berbeda-beda. Ada yang ketika diberikan materi cepat bisa memperhatikan langsung, memahami langsung. Ada yang lambat sekali di proses. Nah ini bagaimana ini saya harus tempatkan ini yang harus saya atasi kita ya. Kemudian ada lagi yang kedua tentang evaluasinya. Evaluasi. Ya, evaluasinya. Karena pembelajaran dari presentasi tentu ada berbagai strategi, teknik, kriteria penilaian yang harus diberikan supaya bisa adil. Nah, berkala di sini kakaknya berkala kemarin memang. Jadi hambatan atau tantangan yang didapatkan oleh Pak Anto itu ketika berhadapan dengan bermacam-macam karakter siswa yang daya serapnya itu atau daya tangkapnya itu ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat ya. Tapi Pak Anto sudah memberikan atau menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan minatnya. Jika peserta didik ini tidak mampu mempraktekkan, dia bisa menjelaskan atau mempresentasikan dari materi yang Pak Anto berikan. Terus yang kedua, evaluasi. Nah, di sini hambatannya Pak Anto, bagaimana peserta didik diberikan penilaian seadil-adilnya ya Pak. Terus mengenai kriteria penilaian tadi Pak Anto sudah lakukan, tapi belum ini ya Pak, masih terkendala di situ, belum maksimal. Oke. Kira-kira kapan Pak Anto akan solusinya seperti apa Pak Anto? Kira-kira solusinya seperti apa Pak Anto mengenai hambatan yang didapatkan? Ya, tentunya yang hambatan yang pertama tadi ya, saya harus sebelumnya di pertemuan pertama itu ya saya harus melakukan asesmen awal. Supaya saya bisa tahu, oh ini yang cepat, ini yang lambat. Iya. Kemudian dalam proses pembelajaran bagaimana caranya supaya waktu ini tidak terbuang percuma untuk mengatasi hal yang lambat ini, supaya tidak ada pemberian materi, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang semuanya bisa ini teratasi semuanya. Oke. Jadi luar biasa sekali Pak Anto untuk melakukan mengetahui karakter peserta didik ya. Pak Anto bisa melakukan asesmen awal ya. Pak Anto luar biasa sekali Pak Anto. Nah, kira-kira kapan Pak Anto akan melakukan mengenai dengan solusi dari hambatan yang Pak Anto? Tentunya saya sebagai guru ketika selesai pembelajaran itu ada namanya refleksi. Jadi refleksi itu hambatan yang saya temukan ketika dalam proses pembelajaran itu, dan tentunya ketika ada hambatan itu nanti di pertemuan berikutnya. Oke, Itu pertemuan berikutnya ya. Luar bagaimana biasa caranya sekali Pak diperbaiki. Anto. Oke. Baik Pak Anto, cukup dari saya pertanyaannya Pak Anto. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak sudah bersedia saya observasi, mulai dari observasi dan sekarang ya Pak Anto pas observasi. Jadi sekali lagi saya berterima kasih Pak Anto atas kerjasamanya. Oke, terima kasih Capsek.